Baik, Mitra TA TV, kita masih di Newspedia TA TV. Ya, kita masih berbincang seputar urgensi pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pemilu. Nah, ini bagian akhir dari perbincangan kita, tapi belum segera kita akhiri. Masih ada waktu ini ya Pak Darsono dan Bu Nuning. Itu kan baru 21 desa. Tadi kan dikatakan kan ada 170-an desa kelurahan ya di Kabupaten Karanganyar. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa kalau di desa itu nanti akan ada tindak lanjutnya, ada follow up-nya adalah ketika sudah di launching pengawasan ya, nanti bisa misal pertemuan warga, PKK bisa mengundang Bawaslu untuk memberikan pendidikan politik kepada warga ya terkait dengan partisipasi aktifnya masyarakat untuk pengawasan begitu ya. Bagaimana dengan desa-desa yang lain? Ketika misalnya juga selain dari 21 desa itu ya mengharapkan Bawaslu hadir ke mungkin RW RT begitu untuk edukasi politik. Ya, bahkan kemarin ada beberapa desa yang mengajukan diri. Oh, sudah mengajukan di luar 21 desa ini ya. Ya, terus termasuk juga beberapa sekolah karena kan kita tidak hanya tidak hanya ke masyarakat tapi pemilih pemula. Yes. Nah, beberapa sekolah yang sudah kita MOU dengan beberapa lembaga sekolah termasuk juga universitas terus organisasi-organisasi. Nah, kita MOU ya. Ya sekali lagi semangatnya ya bersama-sama besok itu loh. Bersama-sama besok mengawasi pelaksanaan pemilu 2024 gitu. Oke. Selain desa, kelurahan, kemudian institusi pendidikan, bermitra dengan siapa saja Bawaslu untuk bisa menghasilkan nanti pengawasan yang benar-benar berkualitas dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Ya, berarti kan gini Mas, jadi program Bawaslu Kabupaten Karanganyar selain tadi launching desa, kita tuh punya Saka Adiasta, apa itu? Pramuka. Pramukanya Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Jadi dari adik-adik pramuka dari pemilih pemula lagi tadi itu tadi kita gandeng untuk masuk di Saka, anggota Saka Adiasta. Saka Adiasta itu pengawas gitu. Jadi ikut juga, jadi menjadi tangan panjangnya Bawaslu juga untuk pengawasan terkait dengan tahapan pemilu. Kemudian kita juga punya sekolah kader pengawas partisipatif. Sekolah kader pengawas partisipatif. Ya itu kembali lagi ke adik-adik yang muda-muda karena zamannya generasi Z ya, karena itu harus kita tetap itu. Jadi kita libatkan anak-anak muda itu tidak dalam bentuk apa ini sekolah ini? Sekolah itu ada materi Mas. Jadi materinya itu sekolahnya kalau kemarin kan dikunjungi Bawaslu gitu atau bukan ada pendaftaran, ada seleksi nanti masuk ke dalam itu. Kalau dulu masih karena COVID itu lewatnya itu masih daring. Jadi materi pembelajaran itu langsung dari Bawaslu RI. Oh, gitu. Jadi langsung terkait dengan apa demokrasi, apa itu pemilu, apa itu pengawasan, semua tercakup dan materi terkait dengan pengawas pemilu itu sudah Mas. Jadi kita punya itu juga. Kemudian tadi kita ke sekolah-sekolah dengan program nyemplung pariatan. Itu kan ke sekolah-sekolah ya kita libatkan pemilih pemula tadi. Selain juga medsos, kemudian juga organisasi kelompok sasaran semua. Jadi semua kelompok atau elemen masyarakat yang sekiranya memang peduli dengan demokrasi kita rangkul begitu. Yang peduli, yang nggak peduli gimana? Nggak dirangkul? Atau ya tetap dirangkul. Makanya kita selalu pendekatan. Kalau sudah peduli kan lebih gampang. Kalau ketika yang peduli sudah masuk semua, nanti yang tidak itu akhirnya kan mungkin tergerak. Oh ada apa toh? Kok semua pada ikut ke Bawaslu untuk ikut ngawasi kan? Nah ini kaitan dengan peduli dengan demokrasi ya Bu ya. Masyarakat itu kan banyak ya, heterogen begitu, dan persepsi masyarakat itu juga macam-macam kan gitu ya. Sangat-sangat menyukai dengan demokrasi, sangat-sangat menyukai dengan ketika pemilu itu berlangsung. Tapi ada juga bagian masyarakat sebagai masyarakat yang tidak gagas pemilu. Pemilu pasti ya seperti itu gitu ya. Pemilu sekarang independensinya dipertanyakan gitu ya, dari mulai penyelenggaranya termasuk pengawasnya semacam itu. Nah, kira-kira bagaimana ketika persepsi itu masih ada di dalam masyarakat? Sebenarnya tidak semua masyarakat seperti itu ya Pak? Iya, tidak semua. Memang ada bagian dari masyarakat yang seperti itu. Ya tentu karena melihat dilema atau mungkin apa ya yang terjadi itu ketika sudah memilih, oh ternyata yang dipilih itu kok tidak sesuai dengan apa yang dijanji-janjikan. Makanya kan kita mendorong pada masyarakat ya ketika perhelatan atau mungkin pesta demokrasi. Kalau pesta kan ini kan tidak harus bagi-bagi duit pesta, tapi kan yang benar-benar bertanggung jawab ini untuk kelangsungan kehidupan bernegara di 5 tahun mendatang dengan memilih
mungkin anggota dewan atau mungkin presiden atau mungkin bupati atau mungkin gubernur. Jadi kalau masyarakat bisa ngerti apa arti pemilu, apa arti pengawasan, akan lebih tertarik, mungkin demokrasi yang terjadi pelaksanaan itu akan lebih indah mungkin ya Mas ya. Oke. Jadi gitu. Oke Bu, 2024 ya menghitung tahun ya, bukan menghitung hari, masih ada Sebentar beberapa itu Mas, tahun. sebentar karena sudah alarmnya sudah Iya, dibunyikan harus memang kemarin. tahun politik ya begitu ya. Iya. Ini apa yang mungkin jadi tantangan nanti, challenge-nya apa ya bagi Bawaslu di dalam pelaksanaan pengawasan nanti? Kira-kira masih seperti yang kemarin-kemarin atau ini lebih menantang nanti 2024, lebih berat lagi di dalam pengawasan pemilu atau bagaimana? Ya karena undang-undangnya masih sama ya mungkin Mas, banyak kan terkait mungkin surat suara yang masih besar, mungkin apalagi nanti kalau tambah peserta pemilu lebih banyak, mungkin kan nggak tahu surat suara tambah besarnya seperti apa lah, itu juga mungkin juga tantangan-tantangan terkait dengan pengawasannya, apalagi selain pileg ada pilkada juga, jadi mungkin singgungannya semakin panas atau mungkin jadi ya tetap itu Mas. Jadi mulai dari sekarang pun kita tetap selalu dan akan terus selalu untuk mengajak masyarakat untuk peduli, ayo kita awasi bersama lah. Gitu saja. Kalau dari Bawaslu, ayo awasi pemilu, jangan hanya datang nyoblos terus pulang, tapi awasi terus gitu. Kalau dari saya pribadi gitu, jadi bukan karena kalau pemilu harus ada pelanggaran, tidak. Kalau kita tidak ada pelanggaran, kalau tidak ada kan nggak mungkin ya, minim terkait dengan pelanggaran pemilu, tentu demokrasi yang terjadi, yang dihasilkan, pemimpin yang dihasilkan juga akan lebih bagus gitu. Ya. Memang tidak bisa menghindarkan dari pelanggaran Ya, ya, karena ini terkait dengan kedewasaan di dalam berpolitik ya, dan kita tahu mungkin masyarakat Indonesia kalau masyarakat sudah tahu kalau ini masih belum mencapai kedewasaan yang kalau benar-benar ini begitu ya. pelanggaran tidak boleh dilakukan, kalau masyarakat tahu tidak boleh ya tentu tidak akan melakukan kan, semakin banyak yang Baik, tahu. Pak Darsono, mungkin ada pesan apa untuk masyarakat kaitannya dengan nanti ke pembentukan ad hoc yang di kecamatan sampai ke TPS begitu, pengawas TPS apanya? Tentu ini pertama ya, Bawaslu itu tidak akan menjadi lembaga yang betul-betul lembaga kalau partisipasi masyarakat itu tidak berjalan. Nah, maka ya harapan kami semoga di 2024 khususnya di jajaran ad hoc kami itu yang melamar, yang mendaftar itu dia betul-betul fresh gitu ya, betul-betul punya kemampuan di kepemiluan atau setidaknya punya integritas. Gitu ya. Memang peduli pemilu ya, bukan cari kerjaan. Bukan dari bukan kalau dihitung materi mungkin tidak. Oke. Jadi memang benar-benar peduli pemilu. Pemilu ya, terus ya siap bekerja sama dengan kami untuk menciptakan demokrasi yang lebih beradab, karena tagline kami itu di Karanganyar itu demokrasi yang beradab gitu. Beradab ini filosofisnya sangat dalam gitu. Dan mungkin jangan lupa juga kalau untuk perekrutan badan ad hoc Bawaslu, kriteria usia itu minimal 25 tahun. Oh, oke. 25 tahun itu untuk di kecamatan sama di desa dan juga pengawas TPS. Tidak ada batas maksimal ya. Kakek-kakek boleh berarti. Kalau enggak tahu teknologi susah nanti Mas. Jangan semua kan laporan aplikasi. Karena ada laporan, tapi kan berpengalaman di dalam kepemiluan. Tapi juga pengalaman, tapi yang fresh aja. Kemampuannya kurang ya nanti ya. Fresh itu. Yang fresh karena dari kemarin itu banyak yang ya itu secara digital itu ya, banyak yang melalui aplikasi sekarang aplikasi itu. Zamannya aplikasi. Jadi ada sarannya, kakek boleh, tapi yang memang benar-benar adaptasi dengan perkembangan teknologi gitu ya. Ya jangan sampai anaknya yang update yang bersangkutan dalam pengawasan terus kasih ke anaknya ini diupdatein. Baik, ada pesan yang terakhir barangkali Bu Nuning untuk pemirsa TA TV kaitannya dengan urgensi pengawasan non partisipatif ini. Tidak ada sih Mas, kita ya saya aja secara pribadi mungkin sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi ya tentu Bawaslu butuh
butuh peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu yang akan datang gitu aja. Oke, baik. Jadi Bawaslu perlu dukungan masyarakat, Ya, gitu. betul. Tidak bisa Ya. berjalan sendiri Ya, dalam ya, mengawasi betul. pemilu. Ya. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral di Ya, sini ya, betul. Ya. untuk bisa sama-sama mendukung Bawaslu dan juga KPU sebagai penyelenggara Ya, pemilu betul. untuk menghasilkan Suksesnya, pemilu yang ya. demokratis dan berkualitas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Terima kasih Bu Nurlin, terima kasih Pak Darsono, Sama-sama. sukses Sama-sama, Mas ya Nurlin. untuk Oke. tugas-tugasnya nanti. Amin, amin. Mudah-mudahan apa yang diharapkan masyarakat Indonesia kaitan dengan pemilu yang demokratis berkualitas tadi benar-benar bisa terwujud 2024 nanti ya. Demikian untuk Newspedia TA TV kali ini. Saya Noher Pram, segenap kru yang bertugas undur diri, sampai jumpa TA TV masa kini dan tetap berbudaya.